Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 7, yaitu bab yang keempat tentang dosa dan pertobatan untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami akan mulai pembelajaran, berikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, supaya kami dapat memahami materi pagi hari ini dengan baik, jelas, dan terang ya Tuhan. Sehingga materi ini Tuhan dapat memberikan pengetahuan bagi kami dan kami pun dapat terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan untuk materi pada pagi hari ini yang pertama terambil di dalam kitab Mazmur pasal 51. Di sini pada slide saya menuliskan untuk ayat 1 dan yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Daud telah berbuat dosa kepada Tuhan dengan mengambil istri Uria, yaitu Batsheba. Dan Nabi Nathan datang untuk menegur dia atas kesalahan yang dia telah perbuat di hadapan Tuhan dan juga manusia. Nah, ini dasar firman Tuhan yang pertama. Dasar firman Tuhan yang kedua yaitu terambil di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dari firman Tuhan ini dengan jelas dan terang dapat kita pahami bahwa sorga akan bersukacita karena ada satu orang yang bertobat. Berbalik dari jalannya yang salah menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau ada satu orang saja bertobat, sorga bersukacita, apalagi kalau ada orang yang lebih daripada satu orang ini bertobat, maka sorga akan lebih bersukacita. Dasar firman Tuhan yang ketiga yaitu terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Kalau ada pengakuan, Dia pasti akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun, kalau kita tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak akan mau mengampuni dosa kita. Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang sudah kita perbuat? Benar, Tuhan sudah tahu. Namun Dia ingin bahwa dengan kesadaran kita akui itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mendengar dari perkataan kita sendiri, apa yang telah kita perbuat, dosa yang telah kita perbuat, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua orang berdosa. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan.
Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46, kemudian di dalam 2 Tawarik 6 ayat 36. Juga ada tambahan di dalam Roma 3 ayat 23, di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi menunjukkan bahwa semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Kristus Yesus, di dalam Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, tadi di dalam Lukas 15 ayat 7 sudah dijelaskan bahwa satu orang saja bertobat, maka semua malaikat di surga bersukacita. Upah dosa itu maut. Manusia membutuhkan keselamatan. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi upah dosa ialah maut dan manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hakikat dosa. Setiap pelanggaran pasti ada hukumnya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Kita ketahui bahwa karena Adam, maka kita berdosa, dosa turunan. Nah, Adam lebih percaya pada perkataan ular daripada perkataan Tuhan sendiri. Namun, yang menjadi suatu hal yang luar biasa adalah ketika Adam dan Hawa itu berbuat dosa, Tuhan tidak meninggalkan Adam dan Hawa, melainkan mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Lanjutannya, mereka ingin menjadi sama seperti Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Nah, ini adalah tipu muslihat dari ular tentang bagaimana kalau mereka makan buah pengetahuan yang baik dan benar, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Namun, ternyata tidak demikian. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Nah, tadi yang sudah saya katakan, ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan datang. Jadi terkadang manusia itu sudah diberitahu, namun dia memberontak, tidak mau taat, tidak mau menuruti. Setelah kejadian, baru menyesal. Nah, itu adalah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dosa. Nah, ini adalah akibat dari dosa. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Jadi, dosa itu menyebabkan kerusakan moral. Seharusnya melakukan yang baik, namun melakukan yang jahat. Sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan ini tidak benar, tapi tetap dia lakukan. Contohnya apa? Dia mencuri. Dia tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun dia menentang hal itu karena keinginannya, maka dia melakukan mencuri. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah.
Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Nah, ini karena keinginan sendiri ya, dosa itu menyebabkan manusia menginginkan kesenangan sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Contohnya, kalau kita melihat orang itu ada hal yang tidak baik atau sering kita melakukan membuli orang karena ada cacat di salah satu anggota tubuhnya, kita membuli. Nah, ini bisa membuat sakit hati orang lain. Nah, kita merasa bahwa ini adalah guyonan, hanya bahan candaan, tertawaan, namun bisa melukai hati orang lain. Nah, ini juga dosa dan tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18-25, Roma pasal 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 10, Roma pasal 8 ayat 7, dan Kolose 1 ayat 21. Dan ketidaktaatan kepadanya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 32, Efesus pasal 2 ayat 2, dan juga kemudian ayat 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Ini adalah dosa menolak tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Jadi menentang firman Tuhan. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Nah, kita cenderung untuk berbuat tidak adil kepada seseorang atau kepada yang lainnya. Yang kelima, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Nah, ini kita bisa baca di dalam Roma pasal 3 ayat 9, Roma pasal 6 ayat 12, Roma pasal 7 ayat 14, dan Galatia 3 ayat 22. Dosa berakar dalam keinginan manusia yang serakah. Jadi sekali lagi, dosa memperbudak. Kalau kita sudah terus-menerus melakukan dosa, nah itu kita akan diperbudak oleh dosa. Kalau kita tidak lepas dari hal tersebut. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Nah, jadi karena Adam berbuat dosa, maka itu akan mempengaruhi semua orang. Mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Jadi karena satu orang berbuat dosa, Adam dan Hawa, maka mempengaruhi semua orang. Tanpa disadari bahwa kita ini juga orang berdosa. Secara natur kita adalah orang berdosa. Mendatangkan kematian rohani. Mati secara rohani. Kemudian hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman. Nah, bagaimana bisa mengalahkan ini semua? Hanya melalui iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Jadi dikatakan hubungan yang awalnya baik, rusak dan terputus. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Awalnya Adam dan Hawa bisa langsung bercakap-cakap dengan Tuhan, namun karena dosa, maka hubungan antara Adam dan Hawa, hubungan antara Allah dan juga Adam dan Hawa terputus. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka menjadi ketakutan dan bersembunyi. Jadi hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak, terputus dengan Allah karena dosa. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang, seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dalam hidup manusia.
Orang kalau melakukan dosa, itu ada konflik di dalam batinnya. Dan konflik ini oleh karena tidak ada damai sejahtera. Ada ketakutan, kemudian rasa bersalah, dan dia akan lari dari, biasanya ketika dia berdosa kepada seseorang, dia akan lari, tidak mau bertemu. Nah demikian, ini merusak di dalam diri kita kalau kita berbuat dosa atau akibat dari dosa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, jadi dosa mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia dengan sesama dan juga dengan alam. Di dalam rumah tangga kadang terjadi pertengkaran, hal yang tidak diinginkan. Kemudian alam semesta, kita menggunakan atau mengeruk alam semesta ini tanpa memperhatikan akibatnya. Nah, setelah banjir, longsor, kita baru sadar bahwa apa yang sudah kita lakukan ini merusak. Nah, dosa ini adalah akibat dari dosa. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Nah, mati secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya, dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Jadi ketika mati lupa dosanya, tidak. Ada kematian rohani. Jadi mati secara jasmani dan mati secara rohani. Kemana? Tentu saja ke neraka. Kematian yang kedua di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, faktanya demikian. Nah, kalau kita lihat dalam teks ini bahwa kalau kita mati, maka sudah terlupakan dosa-dosanya. Faktanya tidak demikian. Ternyata kita juga mengalami kematian yang kedua, yaitu di dalam neraka. Akibat dosa, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Roma pasal 5 ayat 6 dan juga 8. Jadi manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hanya Allah yang mampu menolong diri kita keluar dari dosa. Nah, tidak ada jalan lain, hanya Allah sendiri. Jadi ketika kita berusaha mencoba sesuatu hal yang baik, namun ternyata hal yang jahat yang kita lakukan. Nah, itu yang cenderung sering terjadi. Maka dari itu kita butuh Tuhan untuk bisa menyelamatkan diri kita dari dosa yang sudah kita lakukan. Pertobatan. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 3 ayat 19, Kisah Para Rasul 11 ayat 18, Kisah Para Rasul 17 ayat 30, Kisah Para Rasul 20 ayat 21, dan Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Jadi pertobatan dan keselamatan itu ada hubungannya. Kalau kita
bertobat, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni segala dosa kita, dan karya Allah penebusannya itu di kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Jadi bukan karena usaha kita, namun karena Tuhan, karya Tuhan bagi manusia, sehingga kita diselamatkan. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa ada hubungannya pertobatan dan keselamatan. Dulunya dia bertobat melakukan menentang kehendak Allah, berbuat dosa, maka ketika dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, Tuhan menerima dia, maka dia bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Dia harus mengubah pikirannya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, ia mengakhiri dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Jadi bertobat dari kehidupannya yang lama, dari kehidupan yang penuh dosa, terus mengubah mindset mereka, datang kepada Tuhan dan mengubah pikiran mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kristus, atau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi yang dahulunya menolak Kristus, menolak Yesus, sekarang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Nah, kalau kita sudah menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus mewujudkan iman itu di dalam segala perbuatan hidup kita. Dulunya kita tidak mau taat firman Tuhan, sekarang kita lebih sungguh-sungguh untuk taat firman Tuhan. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Nah, sekali lagi, pertobatan bukan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Yohanes 6 ayat 44. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Sekali lagi, pertobatan itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Nah, bagaimana respon kita terhadap anugerah Tuhan itu? Ya, kalau kita merespon itu dengan baik, kita sadar akan dosa-dosa kita sadar bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita, maka kita diselamatkan. Jadi pertobatan itu adalah anugerah dari Tuhan dan juga respon dari manusia itu sendiri. Tuhan sudah memberikan anugerahnya melalui Yesus Kristus, melalui karyanya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita merespon anugerah tersebut. Apakah kita mau bertobat atau kita tetap hidup di dalam dosa. Tidak mau bertobat, itu artinya. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati.
berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang pertama adalah Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu. Dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus minta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umat-umatnya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 21 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 15 ayat 17. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 15 dan juga Yohanes pasal 21 ayat 17. Orang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Jadi yang pertama Petrus, dia menyangkal Tuhan Yesus, kemudian dia menyesal, malu, akhirnya dia bertobat dan Tuhan pulihkan kehidupannya. Dan bahkan Tuhan meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya dan membimbing umat-umat Tuhan untuk tetap dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, orang yang kedua adalah Yudas. Yudas juga mengkhianati Tuhan Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Di dalam Matius 27 ayat 3. Yudas juga menyesal. Dia menyesal akan dosa atau akan perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda. Akibatnya juga berbeda. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Ia tidak menginginkan pemulihan. Nah, bedanya di situ. Petrus menyesal, dia dipulihkan. Yudas menyesal, tapi dia bunuh diri. Dan dia tidak ingin dipulihkan. Setiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan, serta pada akhirnya diselamatkan. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Kita merasa berdosa, terus kita bertobat. Tapi kalau tindakan kita, dalam tindakan pertobatan kita itu tidak benar-benar menunjukkan pertobatan, maka rasa pertobatan itu atau rasa bersalah itu masih belum cukup. Artinya apakah dia benar-benar bertobat atau tidak, atau hanya sekedar saja bertobat. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lainnya, tetapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Misalnya, kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tuamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kamu melakukan kesalahan itu lagi. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya? Dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita bertobat, itu harus menunjukkan kesungguhan kita bertobat. Bukan hanya sekedar kita bertobat. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita ini bisa jatuh lagi dengan dosa yang sudah kita lakukan, atau kita bisa terus menuju step yang selanjutnya.
Nah, supaya kita ini tidak lagi jatuh kepada dosa yang sebelumnya, maka kita harus juga setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Supaya itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam bertobat dan menolong kita supaya kita ini tidak jatuh lagi di dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi bukan hanya kita bertobat, kemudian kembali lagi ke kehidupan yang lama, bertobat, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Nah itu kalau seperti itu belum menunjukkan kesungguhan hati kita di dalam pertobatan. Nah supaya pertobatan kita ini semakin sungguh-sungguh, dan Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita, nah kita harus rajin untuk berdoa dan membaca Alkitab. Nah dengan rajin membaca Alkitab dan juga berdoa, ini akan menolong kita untuk kita hidup lebih sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah jatuh lagi di dalam dosa. Rangkuman, dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Baik, cukup sampai di sini materi kita tentang dosa dan pertobatan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh membahas materi tentang dosa dan pertobatan. Biarlah ini menjadi pengetahuan dan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami Tuhan, bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan menunjukkan iman kami kepadamu Tuhan. Sehingga pertobatan kami tidak hanya sekedar bertobat, tetapi menunjukkan ada perubahan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami pun juga bisa rajin di dalam berdoa dan rajin membaca firman Tuhan yang senantiasa akan menolong kami untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk materi pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.